berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita tahu hari ini adalah hari kemerdekaan. Amin. Amin. Sebagai orang-orang yang beriman di tempat ini, kita memiliki visi dan misi bagi bangsa kita. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hari ini Tuhan Yesus, kami sebagai bangsa yang merdeka, kami memiliki visi dan misi. Membawa setiap jiwa-jiwa untuk tunduk dan takut akan Tuhan. Membawa setiap jiwa-jiwa ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan akan dipermuliakan oleh setiap suku, kaum, dan bahasa. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan. Kita punya visi dan misi bagi bangsa ini. Amin.
dirawat oleh Tuhan lebih lagi. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini Bapa. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Bahkan hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali merayakannya Bapa. Kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan, yang ke-80. Kami percaya Tuhan, itu juga semua berkat kasih-Mu atas bangsa kami ya Bapa yang baik. Teruslah Tuhan berkarya atas bangsa ini Bapa. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini bangsa kepunyaan-Mu ya Bapa yang baik. Bahkan bukan hanya bangsa ini ya Tuhan, kami pribadi lepas pribadi boleh menjadi umat pilihan-Mu ya Bapa. Umat kepunyaan Tuhan, umat kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami rindu Tuhan, merasakan lebih lagi hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Merasakan lawatan-Mu yang lebih lagi bagi hidup kami. Bahwa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa yang baik. Kami mau bersatukan hati kami. Kami mau bersatukan jiwa kami ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat segalanya yang boleh kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan jaramu kau
Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dari tempat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang melawat bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami bangsa kepunyaan Tuhan. Bangsa kami bangsa milik-Mu ya Tuhan Yesus. Lawat setiap kami ya Tuhan. Bangsa ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Shalom bagi Indonesia. Ada damai sejahtera Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan bagi bangsa Indonesia yang Tuhan merdekakan sampai di usia 80 tahun. Kami ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami ada buat negeri Indonesia berdoa. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai bangsa Indonesia. Biarlah kuat kuasa-Mu membangkitkan bangsa Indonesia, memampukan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu berdoa bersatu hati, pulihlah bangsa Indonesia. Oh haleluya, haleluya. Kami ucapkan doa buat bangsa kami Tuhan. Engkau yang turut membela. Bahkan kami berdiri di bangsa ini ya Tuhan, mengandalkan Engkau Yesus yang terbesar. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
puja, karena kasih-Nya yang turut membela ya Tuhan. Kami tunduk atas pemeliharaan-Mu bagi umat-Mu, bagi bangsa-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia akan semakin maju. Bangsa Indonesia ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sediakan kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Layaklah terima pujian, layaklah terima sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kami mau bersujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak dengan bangkit bersama-sama lambaikan tanganmu buat Tuhan. Layak, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Oh haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak dengan bertepuk tangan angkat pujian bagi bangsa ini. Yes. Segala bangsa, kami hormat kemuliaan kepada Yesus yang kami tinggikan dari tempat ini. Hadirlah buat bangsa Indonesia, menunjukkan setiap kebaikan demi kebaikan buat bangsa kami Tuhan. Layak disembah, selamatkan Indonesia. Amin. Kami bersehati, bersatu, angkat pujian bagi nama-Mu. Kami percaya keselamatan demi keselamatan Engkau sediakan bagi bangsa Indonesia. Oh, katakan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah, mari bersama-sama serukan kepada Tuhan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduan lebih-lebih lagi. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah jemaat saja serukan bersama-sama. Selamatkan Indonesia. Ini suara kami, suara hati kami kepadamu Tuhan. Kami panjatkan, kami doakan, selamatkan Indonesia. Indonesia ada di tangan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami, katakan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Yes Lord, amin, amin. Itulah kerinduanku. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itulah kerinduan. Itulah kerinduanku. Haleluya. Kami percaya bangsa kami merdeka karena tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami diselamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan,
Kami boleh berada berdiri di bangsa ini, di tengah-tengah bangsa ini. Karena Engkau jadikan bangsa ini lebih dari pemenang, bahkan umat-Mu lebih dari pemenang. Engkau turut membela, Engkau turut bekerja ya Tuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun kami akan melihat kuasa-Mu yang turut bekerja buat bangsa kami ya Tuhan. Dan kami kuat dan kami boleh mampu karena Engkau semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Bapa, tunjukkan kasih-Mu lebih lagi. Lewat kami bersaksi dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah terang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan semua di tempat ini siap menari melompat bersuka cita. Yang percaya, yang sepakat bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan luar biasa lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Mau lebih lagi merdeka buat bangsa, amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita nyanyikan, sukacitakan pujian ini. Bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Semuanya serukan. Wuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu. Haleluya. Jangan gentar Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Serukan haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Roh yang menyala, sukacitakan pujian ini di hadapan Tuhan. Yuk bersama-sama katakan lebih lagi. Lebih dari pemenang dalam segala siapa yang dikalahkan Bapak Ibu? Bisa dikalahkan oleh kuasa. Jangan takut, Tuhan ada di pihakmu. Amin. Tidak ada yang bisa melawan kalau Tuhan sudah di pihak kita. Dari pemenang, lambaikan tangannya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Siap kita bersorak-sorai, kita siap akan katakan lebih dari pemenang. Dari pemenang. Yes, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi Bapak Ibu. Dari pemenang, di pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Serukan haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya.
samping kiri kananmu katakan, kita ada di bangsa ini karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya melihat wajah-wajah yang sungguh rindu dan haus menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tetap siapkan hati kita untuk berdoa dan mengangkat pujian kita. Kami mau taruh Tuhan lebih lagi firman-Mu dalam hidup kami. Lewat firman-Mu ya Tuhan yang turut bekerja, maka kami akan berbuah lebih lagi Tuhan. Kami siap ditegur ya Tuhan, kami siap diubahkan. Karena kami percaya lewat kami diubahkan dan diingatkan supaya kami berbuah bertumbuh ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mempunyai iman yang biasa-biasa. Tetapi kami mau ya Tuhan lebih daripada yang Tuhan inginkan. Kami kerjakan itu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Dan kami rasakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saat kita menyembah, kita sukakan pujian ini lebih lagi. Saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu yang turut bekerja Tuhan. Kami tidak mau mendukakan hati-Mu. Kami mau fokus kepada Tuhan yang turut bekerja di tempat ini. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita sambut kebenaran firman Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
bersyukur kepada Engkau Allah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami sepanjang musim ini Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya kami telah memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami bagaikan dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan, karena kami mau belajar semakin dewasa di dalam Engkau. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah hati kami, urapilah telinga rohani kami. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa daripada Roh Kudus di tempat ini, sehingga membuat kami terus tetap konsentrasi di dalam mendengarkan firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, urapi juga mulut dan bibir hamba-Mu nih Tuhan. Biar semua perkataan yang keluar adalah perkataan isi hati-Mu. Sederhanakanlah firman-Mu ini Tuhan, agar kami dapat mengerti lebih dalam lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Saudara siap menerima berita firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sambil katakan salam merdeka. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa Bapak Ibu kita ini sudah di bulan Agustus ya. Bulan Agustus tanpa terasa kalau kita ingat kembali terasa Natal barusan lewat. Ini tinggal berapa bulan lagi kita kembali mau merayakan Natal di gereja tercinta kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih ingat ketika waktu itu Desember yang lalu sebelum masuk tahun 2025, Tuhan memberikan kita sebuah tema kepada Bapak Gembala kita tentang, masih ingat? New Season, New Harvest, dan New Covenant. Jadi di bulan Agustus ini saya mau menyimpulkan, mereview kembali tema yang didapat dari gereja kita. Di mana dikatakan di Januari adalah permulaan hikmat, tema yang kita dapat. Artinya ketika kita mau menerima musim yang baru, perjanjian yang baru, penuaian baru, Tuhan memberikan kita hikmat. Hikmat akan apa? Akan takut akan Tuhan, di mana kita adalah hikmat dipimpin oleh Roh Kudus. Bulan Februari kita mendapatkan tema dari Tuhan lewat Bapak Gembala kita, yaitu jangan takut, percaya saja. Artinya ketika kita ada di musim yang baru ini, mungkin saja kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan jangan takut, percaya saja. Kenapa jangan takut saudaraku? Di bulan 3 Tuhan mengingatkan kembali bahwa ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya orang-orang perajin ada roh Tuhan sehingga doanya punya kuasa. Ya, apa yang dikatakan itu dia tidak takut karena ada roh Tuhan padanya. Lalu di bulan April ketika kita mau mengalami yang namanya New Season, New Harvest dan New Covenant, kembali Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita harus mulai setia pada perkara yang kecil. Sebab Allah selalu memulai sesuatu yang besar itu dari hal yang kecil dulu. Dan di bulan Mei kita diingatkan mendengar dan memelihara. Ketika kita mau setia pada perkara kecil, kita harus mendengar firman Tuhan. Dan kata memelihara artinya kita mau jadi pelaku firman. Bulan Juni, bulan 6, ketika kita menjadi pelaku firman, kita mau hidup kita dipakai oleh Roh Kudus menjadi aliran Roh Kudus, aliran berkat, aliran yang hidup. Dan bulan kemarin, bulan 7, tema kita adalah tentang sempurna seperti Bapa. Kata sempurna bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Karena di masa sanctification, di masa pengudusan, tentu perjalanan kekristenan iman kita bisa saja up and down. Tetapi bukan itu yang dituntut Tuhan, tetapi kata sempurna itu berarti berbicara tentang kedewasaan. Kita mau dewasa seperti Bapa yang sempurna. Artinya ketika Tuhan mengatakan ampuni dan kasihilah musuhmu. Ketika daging kita bilang saya tidak bisa Tuhan. Tapi saya mau dewasa, maka kita ikut firman. Dan hari ini, bulan ini, tema kita adalah batu hidup untuk rumah rohani. Baik saudaraku, saya akan bawakan firman Tuhan untuk tema ini dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Albert mungkin boleh ditayangkan. Untuk menghormati firman Tuhan boleh saya ajak Bapak Ibu, saudara yang terkasih berdiri, kita sama-sama baca. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Nanti di ayat ke-10 kita sama-sama membacanya. Multimedia bisa tampilkan.
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat kedua. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4, Bapak Ibu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Yang ke-8. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama-sama yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan berbicara, tema khotbah saya hari ini adalah batu yang hidup bagi bangunan Allah. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum masuk ke dalam pembahasan ayat yang barusan kita baca tadi, saya ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang kenapa Rasul Petrus menuliskan surat ini. Jadi surat ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi, di masa Yesus, di mana pada waktu itu adalah masa pemerintahan Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero adalah terkenal dengan raja yang sangat kejam. Pada waktu itu Kaisar Nero ingin membangun kembali kota Roma, di mana dia mulai melakukan pembakaran rumah-rumah di kota Roma. Sehingga terjadilah kebakaran hebat di kota Roma tersebut, tetapi dia memfitnah bahwasanya kebakaran yang besar terjadi itu ada perbuatan daripada orang Kristen. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang Roma mulai membenci komunitas Kristen. Nah di sana mulai mereka menangkap orang-orang Kristen. Dan orang-orang Kristen itu dianiaya dengan sangat kejam, di mana mereka ditangkap, ditempatkan di sebuah arena, dipakaikan pakaian kulit binatang, lalu dilepaskan anjing pemburu untuk mencabik-cabik dan menggigit-gigit orang Kristen tersebut. Dan ini menjadi tontonan bagi Kaisar Nero, menjadi hiburannya. Dan bagi mereka yang tersisa di malam harinya, mereka itu disalibkan, diikat dalam rumput, lalu dibakar hidup-hidup sebagai tiang cahaya pada malam hari. Saudara bisa bayangkan betapa ngerinya kondisi jemaat di masa itu. Bayangin saudara, kalau hari ini kita berjemaat, kita orang-orang Kristen yang ada di sini, tapi kita itu dibenci sama orang-orang Medan. Dibenci sama pemerintah. Apa yang terjadi? Tentu kita akan merasa sangat putus asa, ketakutan, gemetar dan sebagainya. Nah, karena alasan inilah Rasul Paulus kembali merasa perlu menguatkan mereka. Makanya kalau saudara nanti baca di pasal 1, ya di ayat tadi, itu isinya adalah tentang Rasul Petrus mengatakan tentang mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang dipilih Allah, yang akan diberikan keselamatan kekal, di mana di situ ada iman, pengharapan dan kasih. Jadi tujuan daripada Petrus menulis surat ini adalah kembali menyemangati mereka, ya, buat mereka itu kembali senang dan termotivasi. Nah, saudara, kita akan mulai bahas yang barusan ayat kita baca tadi, dimulai dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Gak apa-apa, multimedia ada masalah ya, oke.
Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, kalau kita lihat membaca surat ini, diawali dengan kata, karena itu. Berarti ada sesuatu penyebab, benar? Nah, untuk dapat memahaminya, kita bisa mundur ke ayat pasal sebelumnya. Dikatakan bahwa di 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan gini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kita dulu tuh hidupnya sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Tetapi melainkan dengan darah yang mahal. Jadi kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal, yaitu seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 21 dikatakan oleh dialah, di sini dialah ini adalah Roh Kudus, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia nih Yesus, dari antara orang mati yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kami, katanya berikutnya, karena kami telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Masuklah ayat ini, karena itu. Paham ya? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, kadang saya heran dan ironis melihat ada orang Kristen ngaku-ngaku sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 15 tahun. Tetapi sorry to say, hidupnya itu masih melakukan segala kejahatan. Ketika dia berbisnis, segala trik-trik duniawi mungkin dia pakai. Ya. Dan ada juga yang mungkin dia ngaku-ngaku orang Kristen, ya, tetapi dia itu melakukan segala tipu muslihat di dalam hidupnya. Bahkan ada yang lebih kejam lagi daripada orang sekuler, ya kan? Nah, ada juga yang melakukan apa? Kemunafikan, saudaraku. Apa itu munafik? Munafik itu adalah orang yang bermuka dua, lain di mulut, lain di hati. Nah, dan ada juga yang ngaku-ngaku Kristen, tapi hidupnya itu penuh dengan iri hati, kedengkian. Sehingga apa? Ketika dia dengki, iri hati, dia melakukan fitnah. Makanya di sini Petrus mengatakan kepada jemaat itu harus kita buang itu. Yang kedua adalah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kata bayi di sini bukan berarti bayi 3-5 tahun. Tapi benar-benar Petrus mengatakan bayi yang baru lahir. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di sini pada ngerti lah ya. Bayi yang baru lahir itu bisa apa? Dia tidak bisa apa-apa selain hanya butuh nutrisi, yaitu air susu yang murni, yaitu air susu ibunya. Gak mungkin kan bayi yang baru lahir kita kasih makan, contohnya soto, apa yang terjadi? Wah, ya kan? Nasi goreng, apa nih? Itu akan membuat bayi ini kehilangan kesehatan. Nah, makanya dikatakan di sini maksudnya apa? Kata Petrus memberikan bayi itu harus lahir dari selalu susu murni, itu maksudnya air susu murni berbicara tentang firman Tuhan yang murni. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu butuh firman, pengajaran yang sehat. Nah, dan kalau kita lihat saudaraku ada kata selalu ingin. Ketika saya renungkan ayat ini di dalam bahasa aslinya itu selalu ingin itu lebih ke arah arti kata seperti merindukan. Saudara masih ingat di kitab Mazmur dikatakan seperti rusa merindukan air. Kenapa? Kenapa pakai rusa? Kenapa nggak pakai harimau? Kenapa nggak pakai gajah, gorila? Kenapa? Karena itu pemazmur tidak asal-asal ambil binatang itu. Ada satu arti yang begitu dalam. Ternyata rusa adalah binatang yang hidup di tempat yang kering, ya. Di mana kalau ketika dia dikejar oleh pemburunya, predatornya yang memangsa, rusa ini bisa lari kencang sekali. Tetapi ketika dia lari kencang, dia ada kelemahannya itu apa? Dia betul-betul haus, dia betul-betul butuh minum. Kalau dia tidak minum pada saat itu bisa membahayakan nyawanya, itulah rusa. Makanya pemazmur bilang seperti rusa yang merindukan air, jiwaku merindukan akan engkau. Artinya setiap anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang haus, selalu merindukan firman Tuhan. Berapa dari kita kalau hari ini seperti itu saudara?
Atau jangan-jangan kita kalau di gereja hari Minggu, gereja nggak ya? Atau nonton nggak ya gitu? Ya. Atau tidur dulu ya? Jangan ya. Kita harus benar-benar seperti rusa yang merindukan air, haus akan firman. Saudara, saya akan cerita sedikit kenapa kadang-kadang saya jarang kesaksian. Karena saya tidak mau apa yang saya alami bersama Tuhan itu menjadi tolak ukur bagi saudara semua. Tapi di kesempatan ini saya akan katakan bahwasanya ini bukan berarti harus terjadi sama semua, tapi ini yang saya alami. Ketika saya di tahun 2016 baru lahir saya itu mengalami sebuah proses di mana haus dan lapar akan firman Tuhan. Gereja di lama saya itu ada 4 kali ibadah. Ya, jam 9, jam 11, baru jam 4 dan jam 7. Saya itu di hari Minggu bisa 4 sesi saudara masuk. Malamnya itu bisa buka YouTube dan sebagainya. Nah sebenarnya inilah yang hendak Petrus katakan, kita tuh semestinya harus kayak gini, harus lapar kayak gini. Supaya apa? Supaya oleh kayak ginilah kamu bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Nah jadi makanya saya bilang kalau hari ini juga kita itu masih malas-malasan, baca firman ogah-ogahan, itu yang susah. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan adalah seperti ini. Kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Artinya apa saudaraku? Kalau hari ini kita tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Perintah ayat yang 1 dan yang kedua tadi tidak perlu dilakukan. Tetapi pertanyaan saya, siapa di sini yang pernah mengecap kebaikan Tuhan? Aminnya cuma beberapa ya. Saya akan tegaskan lagi kepada saudara bahwa semua kita, orang percaya, pernah mengecap kebaikan Tuhan. Gini loh. Allah menciptakan malaikat, ya, malak dalam bahasa aslinya. Malaikat, Allah menciptakan malaikat tujuannya adalah sebagai apa? Pemuji, pesuruh. Jadi malaikat diciptakan sebagai pesuruh. Kita sendiri diciptakan apa? Serupa dan segambar Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak boleh sembarangan berbicara kepada Allah. Malaikat itu tidak boleh bicara kepada Allah. Dia hanya bisa melayani dan memuji. Tetapi bayangin, kita ini kurang baik apa Tuhan? Kita boleh memanggil ya Abba, ya Bapa. Ya. Dibanding malaikat kita boleh memanggil ya Abba, ya Bapa. Kita boleh ngobrol. Malaikat bikin salah, dicampakkan, dihukum. Kita bikin salah, saudara dan saya bikin salah. Apa yang terjadi? Tuhan cari satu domba yang hilang itu. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kurang baik apa Tuhan sama kita? Jadi artinya apa? Semua orang yang ada di sini pasti pernah mengecap kebaikan Tuhan. Nah kalau hari ini Anda mengecap kebaikan Tuhan, maka lakukanlah 2 perintah ini. Buanglah segala kejahatan dan jadilah seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni ini. Amin. Baik, saya akan lanjut ke ayat yang keempat. Di mana dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara, Petrus ngerti kok kondisi kita, Rasul Petrus. Kita tidak mungkin bisa dengan gampang memenuhi ayat yang pertama dan kedua dengan mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi kita harus datang kepada Dia, yaitu Yesus. Yang adalah batu kehidupan, tetapi juga adalah batu penjuru. Nah makanya Petrus mulai mengkaitkan di perjanjian lama, kutipan dia di ayat yang ke-6. Dikatakan sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 6 ini sebenarnya ada kutipan dari nubuat Yesaya 28 ayat 16 yang dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, yang suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pemazmur juga mengatakan di Mazmur 118 ayat 22 mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi Petrus sedang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Pertanyaan saya adalah, Albert multimedia sampai sekarang belum bisa ya?
karena ini penting. Udah. Belum bisa ya? Slide saya belum bisa, oke. Saya kan jadi pertanyaan, Yesus adalah batu penjuru. Saudara tahu batu penjuru itu apa? Saya juga sempat, apa batu penjuru, benar? Jadi saya menggalinya, ternyata di zaman dahulu ketika orang membangun rumah, tidak semodern sekarang. Sekarang kalau mau bangun rumah kan mereka mengkorek pondasi, pasang besi, kasih kerikil, dicor semen, benar? Nah di zaman dahulu ketika membangun rumah, mereka itu sistemnya adalah model dari batu-batu yang disusun. Nah batu-batu yang disusun ini ada 4 batu tertentu yang disebutkan sebagai batu pondasi yang dipilih tertentu, yang ukurannya agak besar, itu dijadikan sebagai pondasi untuk menyusun batu-batu ini. Nah ketika Petrus menggunakan istilah batu penjuru ini, itu benar-benar jemaat pada waktu itu mendengarnya, nangkep banget. Kenapa? Karena model mereka itu, jadi batu penjuru besar kayak gini, baru nanti ada batu kecilnya disusun di atasnya sebagai dasarnya. Nah itu menandakan bahwasanya apa? Hidup kita itu harus berdiri berdasarkan Kristus sebagai pondasinya. Makanya dikatakan bahwasanya di ayat yang ke-5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, kita ini Yesus adalah batu hidup yang karena ketika dibuang orang, ya bangsa Yahudi tidak menerima berita Injilnya, dia menjadi batu penjuru, dimuliakan Tuhan. Dan dia juga mau kita sebagai orang percaya itu sebagai batu hidup yang untuk bangunan Allah. Saudara, kalau hari ini kita jadi orang Kristen mengatakan, saya sudah percaya Yesus, mati masuk surga, berarti tugas saya selesai. Saya mau katakan, no, tidak saudara. Orang Kristen percaya Yesus masuk surga itu langkah awal. Yang Tuhan mau adalah kita itu juga mau hidupnya semakin dewasa. Makanya tadi Petrus mengajarkan di ayat pertama dan kedua, kita buang kejahatan, kita seperti bayi rohani yang haus akan firman supaya semakin dewasa. Ketika kita hidup semakin dewasa, hidup kita bisa dipakai Allah sebagai batu hidup itu untuk menyusun pembangunan kerajaan Allah. Amin. Jadi kita itu sebagai orang Kristen bukan bicara soal selamat masuk surga, bukan. Itu cuma hadiah utama gitu. Yang penting itu kita mau berpartner dengan Allah, membangun rumah Allah, membangun pekerjaan Allah. Itu yang hendak Petrus sampaikan, bahwasanya di dalam kekristenan saudara itu harus jadi batu hidup dengan bukan kekuatan kita, tetapi Yesus sebagai pondasi pijakan kita. Amin. Saudara, Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan tidak butuh uangmu saudara. Tuhan tidak butuh perpuluhanmu. Tuhan tidak butuh apa? Tuhan butuh hidupmu dipersembahkan sebagai batu hidup untuk kemuliaan dan pekerjaan Allah. Saudara, ada sebuah cerita ketika seorang bapak pada waktu itu dia pulang dari gereja, dia mengalami suatu cobaan, suatu pergumulan kehidupan. Di mana pada waktu itu dia baru diberhentikan dari kerjanya dan dapat kabar anaknya lagi sakit dan butuh biaya medis yang besar. Pulang dari tempat itu dia dengan lesu berjalan merenungi kenapa ini semua terjadi di dalam hidup saya. Sampai di suatu persimpangan dia istirahat, di depan dia ada orang sedang membangun rumah, membangun bangunan. Dan dia perhatikan, dia renungi, banyak tukang bekerja. Tapi ada satu yang menarik perhatian dia. Ada satu tukang di pojok itu terus memahat satu batu itu. Diangkat batu itu, dipahat lagi, diangkat batu itu kurang presisi, dipahat lagi. Sampai akhirnya bapak ini kesel. Dia bilang, saya sudah hampir beberapa jam lihat Anda. Kenapa Anda tidak membantu teman Anda sibuk urus satu batu ini? Tukang itu menjawab,
batu ini penting. Karena batu ini nanti kalau sudah jadi akan saya tempatkan di atas bangunan itu. Sang Bapak lihat benar di atas bangunan itu ada satu space kosong. Ketika batu itu ditempatkan di situ, itu menjadi sebuah batu ikonik, batu istilahnya batu yang ciri khas buat gedung itu jadi unik gitu. Makanya dia betul-betul sungguh-sungguh bangun batu itu. Saudara, hari ini saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi. Apakah saudara sedang mengalami masalah keuangan, pekerjaan? Saudara sedang mengalami masalah hidup, masalah kesehatan. Kalau saudara sedang mengalami itu, saudara, saya mau katakan, jangan protes, nikmati proses. Kenapa saudaraku? Karena bisa saja cobaan itu bukan dari Tuhan. Percayalah, Alkitab mengatakan cobaan bukan dari Tuhan. Kita bisa dicobai itu karena dua hal. Satu karena keinginan hati, kedua karena memang iblis. Tetapi kalau Allah mengizinkan cobaan itu terjadi, artinya Allah tahu kita mampu melewatinya. Dan kalau Allah izinkan cobaan itu terjadi, berarti engkau sedang dijadikan batu hidup yang dipahat sedemikian rupa untuk ditempatkan di tempat tertentu, untuk ditempatkan Allah, di mana Allah paling tahu di situ Anda dimuliakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Makanya kenapa saya bilang cobaan bukan dari Allah, buktinya apa? Yesus sendiri mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ada kata apa? Dan jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Gak mungkin kalau pencobaan dari Allah, masa Yesus ngajarin jauhilah segala pencobaan? Ini yang saya harus luruskan dalam pemikiran orang-orang percaya. Kenapa? Karena ini penting saudara. Ketika iblis mencuri kesejahteraan kita, kita mengaminkan karena dikira itu dari Allah. Padahal sesungguhnya jika kita tahu itu bukan dari Allah, kita bisa katakan, dalam nama Yesus, oleh kuasa darahnya saya patahkan ini. Amin. Makanya saudaraku, di ayat yang berikutnya saya akan cepat di 7 dan di 8. Petrus mengatakan gini. Ada dua konsekuensi, dikatakan gini, saya bacakan ayatnya. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Bagi kita yang percaya Yesus, batu penjuru itu, ia mahal. Kenapa? Karena ia akan memberikan kita jaminan keselamatan. Nah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru. Dan bagi mereka yang ayat 8 yang tidak percaya, mereka akan tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi ketika orang-orang tidak percaya akan pemberitaan Injil, tidak percaya akan karya keselamatan Kristus, mereka akan menjadi batu penjuru itu, akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak taat firman dan akhirnya akan apa? Mengalami penghakiman ketika Yesus datang kedua kali sebagai hakim yang agung di tata putih. Tetapi kita yang percaya saudara, kita akan dipilih, diselamatkan untuk apa? Menjadi batu hidup di dalam kehidupan ini. Saudara, harga sebuah batu bata itu tidak terlalu mahal. Kira-kira berapa Pak Bobi satu batu bata? 500 perak atau 1000? 500 ya. Batu bata itu 500 perak. Ya. Tapi kalau batu bata ini disusun ribuan atau puluhan ribu menjadi sebuah mall, nilainya bisa miliaran, amin. Saya mau katakan hari ini kalau kita sebagai orang Kristen, engkau jadi orang percaya hidupmu mau sendiri saja. Engkau tidak mau dipakai Tuhan hidupmu di dalam bagian menjadi batu hidup komunitas Allah. Engkau kurang bernilai. Memang engkau bernilai di mata Allah, tapi maksud saya ada peranmu kurang bernilai, sayang. Padahal kalau engkau mau menyerahkan dirimu dipakai Tuhan sebagai batu hidup untuk menjadi bagian daripada batu Allah. Sama seperti batu bata tadi, engkau mau dikaitkan dengan batu-batu yang lain membentuk sebuah bangunan yang megah. Tuhan bisa pakai hidup saudara. Tidak peduli saudara masih muda atau tua. Jadi kalau lewat mimbar ini saya berdoa ya, setelah khotbah ini dengar bilang Tuhan aku menjadi batu hidup. Kalau mau pengen pelayanan cari ibu rohani ya. Amin. Jadi itulah yang mau saya katakan, kita ini hidup jangan sendiri gitu loh. Sebagai batu hidup kita itu harus bersatu. Untuk apa? Membangun misinya kerajaan Allah. Membangun misinya Tuhan. Makanya saya akan tutup
Di ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan gini. Saya baca yang dari 10 dulu, yang tadi kita baca. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat yang ke-9 dikasih kita identitas baru. Ketika kita mau menjadi bayi yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita akan semakin tumbuh dewasa rohani. Amin. Ketika kita semakin tumbuh dewasa rohani, kita mau hidup kita dipakai Allah untuk sebagai batu yang hidup. Dan Allah memberikan identitas baru yaitu apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara mungkin di zaman sekarang kita dengar bangsa terpilih. Ya udah kenapa rupanya? Saudara tahu nggak? Di masa itu ketika mereka mendengar jemaat-jemaat di masa sebenarnya bangsa yang terpilih. Itu sebuah eksklusif. Karena di dalam perjanjian lama bangsa yang dipilih Tuhan adalah bangsa Israel. Bangsa yang khusus di antara begitu banyak bangsa. Tetapi di dalam perjanjian baru oleh karena kasih karunia. Orang-orang yang non-Yahudi pun ketika percaya kepada Yesus. Mereka menjadi bangsa yang terpilih yang berhak menerima janji Abraham. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita ini kalau tanpa ada kasih karunia Kristus. Kita itu bukan bangsa yang terpilih. Tetapi oleh karena Yesus. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Kemudian dikatakan ada imamat yang rajani. Saudara, dahulu di perjanjian lama Israel ada 12 suku. Dan hanya ada satu suku yaitu suku Lewi. Yang Allah bilang engkau tidak boleh bekerja. Pekerjaanmu adalah melayani saya sebagai imam. Mempersembahkan korban. Suku Lewi. Nah mereka itu sebagai imam. Hari ini saudaraku. Kita itu dibilang adalah imamat rajani. Saya mau tanya. Kalau hari Rahmat aja deh Rahmat. Kalau bekerja sama di perusahaan Bank BCA keren gak? Keren ya. Bapak Ibu kalau ada anaknya kerja sama sebagai staf ahli Presiden Prabowo keren gak? Keren ya. Melayani Presiden Prabowo bangga ya. Hari ini kita ini dibilang ada apa? Imamat rajani. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani yang menciptakan langit dan bumi. Itulah identitas kita. Kalau hari ini kita bisa bangga sebagai stafnya presiden. Bagaimana dengan kita sebagai imam yang berhak berjumpa dengan Allah. Bagi contoh bagi bangsa lain. Ini sangat luar biasa saudaraku. Nah ketika dikatakan lagi bangsa yang kudus. Kata kudus, kades. Itu artinya Anda dipilih, Anda dipisahkan. Dari yang tidak benar menjadi yang benar. Untuk apa? Menjadi contoh dan teladan. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa saudara? Kenapa Allah mau jadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus? Baru dikatakan lagi umat kepunyaan Allah. Wow. Saudara, saya mau katakan suatu hari kalau ada seorang jalan di sebuah galeri pameran, lelang. Di situ dilihat ada tongkat, ada dompet atau topi ya topi, ada tongkat, ada topi, terus ada sepatu. Apa yang terjadi? Enggak ada apa-apanya kan? Benar enggak? Ada tongkat, ada topi, ada sepatu, terus kenapa rupanya? Bekas lagi kayak gitu. Tetapi kalau dikatakan tongkat ini adalah bekas yang dipakai presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno. Kayak mana kira-kira tongkat ini? Bernilai enggak? Bernilai banget kan. Terus dikatakan topi ini. Ini topi yang dipakai Michael Jackson loh dulu. Wow, ya kan. Sepatu, Elvis Presley yang pakai ini sebelum dia meninggal contohnya. Jadi segala sesuatu yang mau saya sampaikan, sesuatu barang belum tentu bernilai. Tetapi ketika dia dikaitkan kepada siapa yang menjadi miliknya, itu nilainya bisa di-upgrade. Benar? Tongkat biasa karena mantan presiden jadi bernilai. Topi biasa karena legendaris Michael Jackson artis jadi bernilai. Sekarang saya dan saudara kepunyaan Allah. Anda orang-orang yang sangat bernilai. Nah, kenapa Tuhan kasih kita identitas kayak gitu? Tentu bukan gak ada tujuan, ada tujuannya. Yaitu dikatakan gini. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-9. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada
terangnya yang ajaib. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan kasih identitas kita itu bukan apa-apa. Dia memanggil kita untuk memberitakan pekerjaannya, memberitakan Injil karya Kristus. Memberitakan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, kepada terangnya yang ajaib. Dan yang juga dikatakan di ayat 5 tadi, kalau saudara masih ingat kita baca, kita itu dijadikan sebagai batu yang hidup. Dia kasih kita identitas itu, dijadikan sebagai batu yang hidup untuk menjadi bagian dari bangunan Allah. Menjadi bagian untuk melakukan visi maunya Tuhan. Saudara, saya akan tutup. Jadilah batu hidup untuk keperluan bangunan Allah, di mana Yesus adalah sebagai tempat kita berpijak, di mana Yesus adalah pondasi kita. Saudara, berbicara tentang bangunan Allah, benar kita adalah bait suci. Hati kita harus menjadi tempat di mana Allah bersemayam. Tetapi berbicara tentang bangunan rohani yang dapat kelihatan adalah gereja. Gereja ini juga adalah bangunan rohani. Saya berdoa hari ini, firman kebenaran hari ini. Kita semua yang hadir di sini, ini adalah rumah kedua Bapak Ibu. Maka saya akan katakan dengan sangat cepat, rumah, bahasa Inggrisnya adalah katanya home. H-O-M-E. Kata H yang berarti adalah honesty, yang artinya adalah kejujuran. Saudara, bukankah di rumah adalah tempat kita paling hidup jujur? Amin. Saya percaya kalau mau ke pesta pasti kita untuk ibu-ibu ya, para wanita make up, salon, bapak-bapak kalau acara resmi pakai jas, pakai dasi. Ada nggak di rumah pas mau tidur pakai make up dulu? Nah, ada nggak di rumah mau tidur pakai jas dulu? Nggak ada kan? Kenapa tadi kalau di pesta mau? Ya karena kita mau berpenampilan baik. Ya kan? Kalau bisa pun ada tompel-tompelnya ditutupi di foundation gitu. Hilang itu, ya kan? Tetapi ketika di rumah kita tampil apa adanya. Jujur apa adanya. Amin. Ada orang di rumah katanya kalau makan gak angkat satu kaki gak sedap. Sambil angkat kaki makan gini. Benar? Tetapi pertanyaan saya ketika saudara diundang menghadiri pernikahan. Mungkinkah saudara makan sebegini? Jadi saya mau katakan rumah ini, gereja ini adalah tempat kita paling jujur. Artinya apa saudara? Jadilah jemaat sini adalah jemaat yang jujur. Seperti kata firman di atas tadi, jangan ada apa? Kejahatan, jangan ada apa? Kemunafikan, jangan ada. Jadilah dirimu apa adanya. Karena kejujuran di hadapan Tuhan adalah fondasi rumah yang kokoh. Berikutnya kata O. Yang dalam bahasa Inggrisnya opportunity, artinya kesempatan. Rumah adalah tempat kita berteduh hidup. Dan hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu janganlah kita hidup asal-asalan. Bahwasanya rumah adalah tempat kita diberi kesempatan untuk terus bertumbuh dan belajar. Oleh sebab itu kalau hari ini, kenapa kadang-kadang saya di gereja ini saya suka mendorong, Astrid nanti kamu harus bisa gini. Rapat kamu bisa, kenapa? Karena tempat rumah lah diberi kesempatan untuk belajar. Kalau Anda belajar di kantor, Anda salah, Anda dipecat. Benar? Tetapi kalau Anda di rumah melakukan kesalahan, emang bapak ibu saudara usir, keluar kau gitu, kan enggak kan? Jangan lagi ya nak, ini ya nak, bener enggak? Saya berdoa juga kalau saudara-saudara, bapak ibu yang dikasih Tuhan di gereja rumah Tuhan ini, ketika Tuhan suruh Anda melayani, jangan alasan aduh Tuhan, aku udah tua Tuhan, aduh Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aduh Tuhan, aku udah lemah Tuhan. Tidak, atau yang muda. Kamu coba nih, aduh masih kecil aku kok gitu. Bukan ya, karena apa? Ketika Tuhan suruh Anda, artinya Tuhan mau Anda belajar di rumah ini. Amin. Berikutnya adalah M, maturity, yang artinya kedewasaan. Saudara, saya percaya rumah adalah tempat kita bertumbuh dewasa, amin. Atau ada di sini yang mau bertumbuh dewasa di jalan, disebut anak jalanan. Saya rasa tidak ada. Makanya di tempat inilah saya mohon dengan sangat lewat firman hari ini kita disingkapkan kebenaran. Kita mau jadi batu hidup. Di rumah inilah kita mau bertumbuh dewasa. Mau dimuridkan, mau diajar, mau dididik, taat sama pemimpin yang kelihatan. Dan yang terakhir adalah huruf E dan saya akan selesai.
end of journey, akhir dari perjalanan. Saudara, saya pernah ceritakan kalau saya pribadi, saya belibur sejauh enak apapun tempatnya, pasti suatu hari saya rindu pulang ke rumah. Saudara yang merantau di tempat ini, jawab jujur. Di waktu tertentu Anda rindu gak dengan kampung halaman Anda? Amin. Saya berdoa, saudaraku, rumah gereja El Paraji Medan. Hei, jemaat El Paraji Medan. Ini adalah rumah kedua Anda. Kemanapun Tuhan utus Anda, ke kota manapun, saya berdoa, ya, tetaplah ingat bahwasanya ini adalah rumah Anda. Dan ketika Tuhan telah menempatkan Anda di sini dan Anda menjadi percaya memilih Yesus di tempat ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik WL. Baik. Sebagai batu yang hidup, kita naikkan satu pujian. WL bantu saya. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, mari kita tutup mata kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau telah mengizinkan kami belajar sesuatu dari firman. Walaupun firman ini kelihatannya terasa kasar dan keras di dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar merendahkan hati kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Kami tidak hanya mau hidup sebagai bayi rohani terus Tuhan. Tetapi kami mau hidup menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Dan ketika kami semakin dewasa di dalam Engkau, kami berani mengambil satu tanggung jawab yang besar sebagai batu hidup untuk melakukan pekerjaan Allah yang mulia. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan segala hal yang Engkau inginkan ya Bapa. Sebab Engkau tahu Tuhan, betapa kami haus dan lapar akan Engkau. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menabur 2 kali persembahan. 1 untuk persembahan umum, 1 untuk persembahan diakonia. Persembahan umum kita gunanya mendukung pelayanan di tempat ini, gereja ini. Bahkan untuk persembahan diakonia Bapak Ibu mendukung sebagai bersifat sosial sesama. Mungkin akan kita perbantukan orang yang sakit atau berduka cita. Jadi Bapak Ibu persiapkan yang terbaik ketika kita menabur, Tuhan akan juga kita juga akan menuai, amin. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya bagi kita dan kita akan terima itu. Sebelumnya kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah hampir di penghujung ibadah ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Bahkan terima kasih buat firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu Pastor Petrus ya Tuhan. Kami percaya Bapa lewat dia memberitakan firman-Mu akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Pakai hidupnya ya Tuhan. Bahkan kami yang mendengar setiap umat-Mu Bapa diberkati, dipulihkan, semakin dewasa di dalam iman ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga akan menabur. Ada di dalam genggam tangan kami Tuhan untuk kami tabur Bapa. Biarlah Tuhan persembahan umum, persembahan diakonia ini Bapa. Kami beri ya Tuhan dengan kasih tulus dan sukacita. Karena kami percaya lewat kami menabur, Tuhan akan bukakan berkat-berkat baru bagi kami. Lewat apa pekerjaan kami Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan ya Tuhan keberhasilan, keberuntungan bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur yang percaya. Bersama-sama katakan amin. Selamat menabur, selamat menyaksikan Warta Sepekan sepanjang minggu ini. Makna rohani dari imamat kudus berbicara tentang jabatan imam atau seseorang yang mewakili manusia kepada Allah. Kudus artinya dipisahkan untuk Allah. Saudara yang melayani hari ini, saudara sedang dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Itu namanya imamat yang kudus. Jadi imamat kudus artinya kumpulan orang-orang yang dipilih dan dipisahkan oleh Allah untuk melayani secara rohani dan mempersembahkan hidup yang berkenan kepadanya. Jadi apa sih tugas kita sebagai imamat kudus pada zaman now ini? Yang pertama kita harus mempersembahkan korban rohani. Untuk mempersembahkan persembahan rohani artinya mempersembahkan hidup kita sendiri kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan yaitu tentang Dia. Akibat dari itu kita mengalami kehadiran. Akibat kehadiran Tuhan kita mengalami pertumbuhan. Kita yang dulunya kelelahan kita dikuatkan kembali. Kedua, melayani di hadapan Tuhan. Melayani ibadah dalam tubuh Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga kehidupan kudus sebagai cermin Allah bagi dunia. Sebagai surat Kristus. Yang ketiga kita menjadi perantara atau pendoa. Berdoa bagi orang lain, bagi gereja, bagi bangsa. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu katakan di bumi akan terjadi di sorga. Artinya sorga ambil kendali dalam semuanya. Yang keempat adalah mewartakan Injil dan pengajaran. Firman Tuhan ini kita bukan hanya cuma membaca, tapi kita harus datang. Karena firman ini makanan kita, makanan yang indah buat kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom, berikut kami sampaikan kegiatan GBI El Prazin Medan dalam waktu sepekan. Ibadah rumah doa pada bulan ini akan diadakan pada tanggal 22 Agustus. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Perlin Zebua. Saat yang mengalir dalam kehidupan mereka yang Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Kelas Fondasi Orientasi Melayani akan dimulai pada Rabu tanggal 24 September 2025. Daftarkan diri Anda segera. Bagi pasangan yang berkomitmen untuk menikah, kami membuka kelas bimbingan pranikah di bulan Agustus. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Juli. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian informasi yang kami sampaikan. Happy Sunday and God bless you. Ya, Bapak Ibu ada untuk mengingatkan kembali ada warta tambahan.
Sepulang daripada ibadah ini, Bapak Ibu jangan langsung bergegas pulang karena kita mau bersama-sama merayakan hari 17 Agustus dengan ada games, aksi seru-seruan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Semuanya akan ikut, mau tua yang muda, kita ada games khusus untuk oma-opa, ada yang muda, bahkan yang sudah berasa aku nggak sanggup. Pasti semuanya heboh dan asik ya. Hadiahnya sudah disiapkan dan kebersamaan yang akan kita samakan nanti untuk merayakan 17 Agustus. Dan untuk ibadah pemuda hari ini ditiadakan karena kita langsung ada acara nanti selesai ibadah. Dan terima kasih Bapak Ibu buat kesempatan hari ini. Semuanya bilang merdeka. Lebih lagi suaranya yuk, merdeka. Haleluya. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita tetap nyanyikan visi gereja kita di tempat ini. Ini yang menjadi doa kita dan gambaran gereja kita ke depannya. Haleluya. Membawa kemuliaan, memujimu, menyembahmu, selamanya kemuliaanmu dinyatakan, selamanya kemuliaanmu dinyatakan, selamanya kemuliaanmu dinyatakan. Mari kita akhiri pada hari ini bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Ada kesempatan yang baik Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami Bapa. Pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh beribadah, meninggikan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu yang telah memberikan kesempatan bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau boleh melihat jemaat-Mu di tempat ini Bapa, yang boleh datang dengan satu kerinduan Bapa, dengan haus akan Engkau Bapa, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bahkan firman-Mu pada saat ini Bapa boleh mengajari kami, menumbuhkan kami Bapa, menjadikan kami sebagai imamat yang rajani Tuhan Yesus. Boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan Yesus kepada setiap orang Bapa. Keluarga kami, teman-teman kami, rekan sekejar kami Bapa. Perbuatan yang ajaib. Karena Yesus mengasihi sama Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus, umat-Mu yang dewasa rohani Bapa, boleh memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini menjadi rema bagi setiap kami, sehingga dapat kami lakukannya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu. Tapi terus Bapa, kuasa-Mu menyertainya Bapa. Pengurapan-Mu turun atasnya Bapa. Hikmat-Mu Bapa. Terus Tuhan Yesus, gali potensi hamba-Mu Bapa, boleh menjadi hamba-Mu yang baik Bapa, memberitakan kebenaran lebih kebenaran-Mu Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga naikkan doa kami Bapa, bahwa gembala yang kami kasihi Tuhan Yesus, Pendeta Wijaya Erwin Bapa. Tuhan, curahkan roh-Mu Bapa, roh hikmat bijaksana-Mu Bapa. Wahyukan diri-Mu pada gembala kami Tuhan Yesus. Biar air Prajim Medan, Jakarta, Kaban Jahit Tuhan Samarinda Bapa, yang boleh gembalakannya terus bertumbuh, berbuah, jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala kami, sehingga selalu menopang Tuhan Yesus. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu, kami percaya air Prajim Tuhan Yesus boleh berdampak di sekitar di mana kami beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kesetiaan-Mu menjadi baju zirah
dan perisai bagi gembala kami Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, Engkau juga berkati seluruh koordinator Bapa. Bagian koordinator kami di tempat ini Bapak Budi dengan Bu Esther Bapak. Bapak kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan pada Bapak Budi Bapak. Dari Tuhan hikmat-Mu, bijaksana-Mu Tuhan Engkau taruhkan kepada hati hamba-Mu ini Bapak. Sehingga lewat pelayanan ini Tuhan Yesus boleh berdampak. Air Praji Medan Tuhan boleh berdampak Tuhan Yesus. Boleh menghasilkan jiwa-jiwa umat-Mu yang dewasa rohani Bapak. Terus Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Berkati segala usahanya Bapak. Berkati seluruh keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapak, para hamba-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan Yesus. Yang telah Kau izinkan Bapak, bahkan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus untuk boleh melayani-Mu di tempat ini Bapak. Bapak berikan hati kami Tuhan Yuditi ya Bapak. Berikan hati kami Tuhan Yesus sesama. Saling mengasihi ya Tuhan Yesus. Saling mengerti apapun yang akan terjadi Bapak. Dan kami percaya, jadikan kami hamba-hamba-Mu, imaman yang rajani Bapak. Boleh melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapak. Berkati WL, Singer, Imam Musin, para media, guru sekolah minggu, para pendoa, para aser Tuhan Yesus. Mari Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa mengurapi kami semua imam-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sungguh baik Bapak. Engkau juga berkati umat-Mu di tempat ini Bapak. Biar tangan-tangan telah memberikan kepadamu Bapak. Ya persembahan dia kok ini. Persembahan umum para perpuluhan Bapak. Mari Tuhan buka tingkap langit surga-Mu. Curahkan berkat-Mu, kelimpahan pada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Segala usaha dan pekerjaan umat-Mu diberkati berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau hal yang maha tahu Tuhan Yesus. Yang barasanya umat-Mu yang boleh datang dengan segala pergumulan ya Bapak. Bahkan ada datang dengan sakit penyakit Bapak. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan telah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbelan-belan Engkau lepaskan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Pada hari ini Tuhan ada kemerdekaan bangsa kami ya Bapa. Indonesia yang merdeka ya Bapa. Biarlah Indonesia boleh membawa Tuhan Yesus kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia adalah damai sejahtera lewat kemerdekaan ini Tuhan Yesus. Indonesia menjadi damai sejahtera. Biarlah Indonesia boleh bebas memuji, beribadah dimanapun kami beribadah Bapa. Biar hadiran-Mu terus turun atas setiap ibadah-ibadah Bapa. Kau pakai gereja-gereja-Mu Bapa. Para umat-Mu di seluruh Indonesia lewat kemerdekaan ini Bapa. Kami boleh bebas memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran Bapa. Mereka boleh bersatu dengan adil boleh memimpin bangsa ini Bapa. Mereka akan takut akan Engkau boleh memimpin bangsa ini Bapa. Menjadi bangsa yang benar-benar merdeka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati tangan-tangan telah memberikan kepada Engkau Bapa. Makanan jasmani di tempat ini Bapa. Bapa berkati berkelilapan kata Bapa. Orang-orang yang menabur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita, dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya